Hai siswa dan siswi sekalian, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam perencanaan. Kegiatan kokurikuler dengan tema Mengatur Waktuku dan Aku Bertanggung Jawab dengan dimensi profil kelulusan, yaitu kemandirian. Di mana dengan kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mengelola waktu, membuat pilihan yang tepat, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, khususnya dalam membangun kebiasaan tidur dan bangun tidur yang teratur. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian memahami pentingnya mengatur waktu tidur dan bangun pagi. Yang kedua, kalian mampu menyusun jadwal harian sederhana yang mencerminkan kedisiplinan waktu. Yang ketiga, kalian berlatih konsisten dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi dan tidur tepat waktu. Dan yang keempat, kalian mampu menumbuhkan tanggung jawab pribadi terhadap komitmen yang dibuat. Apa yang kamu lakukan saat bangun pagi? Mungkin kamu langsung mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah, atau justru masih bermalas-malasan di tempat tidur sampai terlambat. Nah, ini semua berkaitan dengan manajemen waktu loh. Manajemen waktu adalah cara kita mengatur dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Bayangkan waktu seperti uang jajan. Kalau dipakai sembarangan, cepat habis tanpa terasa. Tapi kalau diatur dengan baik, bisa cukup sampai akhir bulan, bahkan bisa ditabung. Setiap orang punya waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Tapi kenapa ada yang bisa menyelesaikan banyak tugas, sementara yang lain selalu merasa kekurangan waktu? Jawabannya ada pada cara mereka mengelola waktu. Manajemen waktu itu penting banget. Kenapa? Pertama, waktu itu terbatas. Kita nggak bisa menambah jam dalam sehari. Kedua, dengan mengatur waktu, kita jadi lebih fokus. Kita tahu mana yang harus dikerjakan duluan. Ketiga, produktivitas kita meningkat, tugas-tugas selesai lebih cepat, dan hasilnya lebih bagus. Selain itu, manajemen waktu juga membantu mengurangi stres. Kita nggak perlu panik karena deadline menumpuk. Dan yang tak kalah penting adalah hidup kita menjadi lebih seimbang. Ada waktu untuk belajar, bermain, istirahat, dan berkumpul dengan keluarga. Nah, bagaimana cara mengelola waktu dengan baik? Ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah prioritas. Artinya, kita harus tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Ada cara mudah untuk menentukan prioritas, namanya adalah Eisenhower Matrix, yang merupakan alat manajemen waktu yang mengklasifikasikan tugas dalam 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi, yakni penting dan mendesak. Dari sini, kita bagi tugas-tugas kita jadi 4 kelompok. Pertama, penting dan mendesak. Ini harus dikerjakan segera. Misalnya, PR yang harus dikumpulkan besok. Kedua, penting tapi tidak mendesak. Ini bisa dijadwalkan. Contohnya, belajar untuk ujian minggu depan. Ketiga, tidak penting tapi mendesak. Kalau bisa, minta bantuan orang lain. Misalnya, membantu adik mengerjakan PR-nya. Terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Ini sebaiknya dihindari atau dikurangi. Contohnya, main game atau nonton TV terlalu lama. Prinsip kedua adalah perencanaan. Buatlah jadwal harian atau mingguan. Kamu bisa pakai buku agenda atau aplikasi di HP. Tuliskan semua kegiatan yang harus dilakukan, termasuk waktu belajar, les, dan kegiatan ekstrakurikuler. Prinsip ketiga adalah pengendalian. Artinya, kita harus bisa menghindari hal-hal yang mengganggu. Misalnya, main HP atau media sosial saat sedang belajar. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas agar tidak berlarut-larut. Prinsip terakhir adalah evaluasi. Setiap hari atau minggu, lihat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Apakah semua rencana terlaksana? Kalau ada yang belum, kenapa? Dari sini kita bisa perbaiki cara kita mengatur waktu. Sekarang, mari kita lihat contoh penerapan manajemen waktu dalam keseharian. Misalnya, kamu punya PR matematika, harus belajar untuk ulangan IPA atau ilmu pengetahuan alam besok, dan ingin main game online dengan teman. Pertama, tentukan prioritas. PR matematika dan belajar IPA lebih penting daripada main game. Jadi, kerjakan dulu PR matematika karena ini penting dan mendesak. Lalu lanjut belajar IPA. Setelah selesai, baru main game kalau masih ada waktu. Kedua, buat jadwal. Misalnya, kamu pulang sekolah jam 2 siang, terus kamu istirahat sampai jam 3, dan dilanjutkan kerjakan PR matematika dari jam 3 sampai jam 4.30. Terus kamu lanjut dengan belajar ilmu pengetahuan alam dari jam 4.30 sampai jam ke-6. Nah, setelah itu baru kamu boleh main sampai jam makan malam dan tidur malam lebih awal. Sekitar jam 8 atau jam 9, agar di pagi harinya kamu dapat bangun dengan tubuh yang lebih segar. Ketiga, hindari gangguan. Matikan notifikasi HP saat belajar. Kalau perlu, minta tolong orang tua untuk menyimpan HP-mu sampai tugas selesai. Terakhir, evaluasi. Di akhir hari, kamu boleh cek kembali apakah semua tugas sudah selesai. Kalau belum, pikirkan kenapa. Apakah waktunya kurang, atau kamu terlalu banyak main HP? Besok coba perbaiki lagi.
Ada beberapa teknik manajemen waktu yang bisa kamu coba. Salah satunya adalah teknik Pomodoro. Caranya, belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi sebanyak 4 kali, lalu istirahat lebih lama, 15-30 menit. Ini membantu kamu tetap fokus dan tidak mudah bosan. Teknik lain adalah teknik makan kodok. Maksudnya, kerjakan tugas yang paling sulit atau tidak menyenangkan di awal hari. Setelah itu, tugas-tugas lain akan terasa lebih mudah. Ada juga teknik 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit atau kurang, langsung kerjakan. Jangan ditunda. Misalnya, membereskan tempat tidur atau mencuci piring setelah makan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu manajemen waktu dan kenapa itu penting. Kita juga sudah belajar prinsip dasarnya dan beberapa teknik yang bisa dicoba. Tapi ingat, manajemen waktu itu seperti keterampilan lainnya. Perlu latihan dan kesabaran untuk menjadi ahli. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, buat jadwal belajar untuk minggu ini, atau coba teknik Pomodoro saat mengerjakan PR. Lama-lama, kamu akan menemukan cara yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Manajemen waktu yang baik bisa membuat hidupmu lebih teratur dan menyenangkan. Kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik, punya waktu untuk hobi dan bermain, dan tidak stres karena kewalahan. Jadi, mulai sekarang, coba terapkan tips-tips manajemen waktu yang sudah kita bahas. Buatlah jadwal, tentukan prioritas, hindari gangguan, dan selalu evaluasi hasilnya. Dengan begitu, maka kamu bisa memanfaatkan 24 jam dalam sehari dengan maksimal. Ingat, waktu itu seperti air. Kalau dibiarkan mengalir begitu saja, akan cepat habis tanpa bekas. Tapi kalau diatur dengan baik, bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Jadi, mulai sekarang, jadilah pengelola waktu yang handal. Nah, sekarang giliranmu. Pikirkan, apa saja kegiatan yang biasa kamu lakukan sehari-hari? Mana yang penting dan mana yang bisa dikurangi? Bagaimana cara kamu mengatur waktumu mulai besok? Diskusikan dengan teman sebangkumu dan buat rencana manajemen waktu bersama-sama. Ingat, tidak ada cara yang benar atau salah dalam mengatur waktu. Yang penting adalah menemukan cara yang paling efektif untukmu. Terus berlatih dan perbaiki caramu mengelola waktu. Dengan begitu, pada akhirnya kamu akan jadi lebih produktif, lebih senang, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selamat mencoba dan semoga sukses mengelola waktumu.